Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Mari sama-sama kita mau ucapkan salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Saya percaya jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang adalah jemaat yang bangkit bagi Tuhan. Jemaat yang berubah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 saya beri tema upah orang benar. Kita akan melihat Amsal 10 ayat 16. Saya baca firman Tuhan. Amsal 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau berbuat baik, upahnya ialah hidup bahagia. Kalau berbuat dosa, akibatnya lebih banyak dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, upah ini menunjuk kepada penghasilan materi, sesuatu yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. Setiap kita, jemaat Tuhan, ada upah bagi mereka yang sedang bekerja, entah itu bekerja di bank, ada upah yang diberikan dari setiap pekerjaan mereka. Sebagai kuli bangunan, ada upah yang diberikan dari setiap pekerjaan mereka. Nah, sama halnya dalam ayat ini, ada upah bagi orang benar. Tapi upahnya berbeda, karena upah ini bukan soal penghasilan materi. Ada upah bagi orang benar, dan ada upah juga buat orang fasik. Nah, yang sekarang kita mau lihat siapa orang benar dan orang fasik. Ya, di beberapa renungan yang sudah disampaikan, ya, mungkin di minggu lalu, ya, di sana bisa dilihat, dijelaskan siapa orang benar dan siapa orang fasik. Orang benar adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dibenarkan oleh darah Yesus dan menghargai kasih karunia Allah dengan hidup dalam kebenaran Allah sesuai dengan firman Allah. Di dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang benar adalah mereka yang sudah dibenarkan, mereka yang percaya dan mereka yang hidup menghargai kasih karunia Allah, melakukan setiap kebenaran firman Allah. Sedangkan orang fasik ini adalah mereka yang tidak mau mengakui dosanya dan tidak mau bertobat, dan yang tidak mau melakukan kebenaran Allah dalam hidup mereka. Sekalipun mereka tahu tentang kebenaran Tuhan, tapi mereka menolak untuk melakukannya. Ini adalah orang fasik. Nah, yang kita mau lihat di sini adalah ciri-ciri dari orang benar. Sebab dari tema firman Tuhan, upah orang benar. Jadi kita mau lihat ciri-ciri orang benar yang berbeda jauh dengan hidup orang fasik, dengan sifat dari orang fasik. Kita lihat dulu Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari pembacaan kita, dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 2, kita lihat ini ada ciri-ciri dari orang benar.
yang berbeda jauh dengan orang fasik. Yang pertama, orang benar itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jalan orang benar itu berbeda jauh dengan jalan orang fasik. Orang fasik tidak hidup dalam kebenaran Allah, padahal mereka mengetahui kebenaran itu, tetapi memilih hidup menurut kebenaran mereka sendiri. Ini orang fasik. Mereka hidup dengan kehendak mereka sendiri, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi orang benar adalah mereka yang hidup taat dalam kebenaran Allah dan tidak akan mengikuti nasihat orang fasik. Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak keputusan, entah itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Tapi ingat, kita adalah anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Artinya kita adalah orang-orang benar, yang seharusnya orang benar tidak akan mengikuti cara nasihat orang fasik. Kenapa? Orang fasik akan memberikan kita jalan keluar yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Orang fasik akan menyuruh kita pergi ke dukun. Orang fasik akan menyuruh kita pakai kekuatan kita. Dan banyak hal lain dalam kita mengambil keputusan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang adalah jemaat Tuhan yang disebut sebagai orang benar. Yang ketika kita diperhadapkan dengan keputusan, dengan apa yang harus kita ambil, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita ikut cara Tuhan. Kita ikut sesuai kebenaran firman Allah. Berdoa hanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang memberikan kita jalan keluar dan memberikan kita kemenangan. Jangan ikuti nasihat orang fasik. Nah, yang kedua, orang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang benar tidak akan hidup berkompromi dengan dosa. Ada orang bilang ada dosa besar, ada dosa kecil. Sama-sama itu dosa di hadapan Tuhan. Nah, orang benar tidak akan berkompromi dengan dosa. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan hidupnya berdosa di hadapan Tuhan. Orang benar tidak akan melakukan kejahatan. Orang benar tidak akan membenci sesamanya. Orang benar tidak akan memfitnah orang lain. Orang benar tidak akan menghakimi orang lain. Orang benar itu adalah mengasihi. Mari kita saling mengasihi di dalam Tuhan. Kenapa? Kita adalah orang benar. Orang benar itu mengampuni. Mari kita mengampuni. Jadi jemaat Tuhan yang mau mengampuni. Kenapa? Kita orang benar yang tidak berkompromi dengan dosa. Orang benar adalah orang yang hidup dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Saya percaya setiap jemaat Tuhan adalah orang benar. Kita hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, orang benar tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, pencemooh ini berarti suka menghina dan mengejek. Ada orang-orang di luar sana yang suka menghina Tuhan, yang suka mengejek Tuhan, yang suka mengejek orang Kristen, yang suka mengejek firman Allah, menghina pelayanan pekerjaan Tuhan. Menghina, mengejek itu bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada juga anak Tuhan yang mungkin suka mengejek sesamanya, suka menghina sesamanya. Mari kita koreksi setiap kehidupan kita. Apakah kita adalah orang-orang yang melakukan hal yang demikian? Kenapa? Karena orang benar tidak melakukan itu. Orang benar adalah orang yang tidak menghina, tidak mengejek. Pencemooh adalah orang-orang yang mengejek, menghina.
Setiap kehidupan kita, nasihat firman Tuhan, kita nggak boleh duduk. Ya, artinya kita nggak boleh juga bergaul dengan orang-orang semacam itu yang suka mencemooh, yang suka mengejek, apalagi mengejek firman Allah, mengejek pekerjaan Tuhan. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan dengan orang-orang yang seperti itu lama-kelamaan akan merusak setiap kebiasaan kita yang baik. Kita bukan pengejek, kita bukan orang yang menghina, tapi karena kita bergaul dengan orang-orang yang suka menghina pekerjaan Tuhan, suka mengejek firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang semacam itu. Ingat, kita adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Yang keempat, orang benar kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaan dalam bahasa Ibrani memakai kata cepets yang berarti kesenangan atau hasrat. Dan Taurat Tuhan berbicara tentang firman Allah. Jadi orang benar adalah mereka yang suka, orang yang senang, orang yang berhasrat kepada firman Allah. Di setiap saat dia senang membaca firman Allah, bersekutu dengan firman Allah. Nah, kita lihat apa upah orang benar. Upah dari orang benar. Kita lihat di ayat pokok kita. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Kehidupan dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, hidup bahagia. Kehidupan rohaninya, ya artinya kehidupan rohaninya diberkati Tuhan senantiasa sehingga dia terus bertumbuh, meningkat di dalam Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada kehidupan, itu upah dari orang benar. Hidup bahagia, kehidupan rohani yang bertumbuh akan menuntun kita kepada kehidupan, yaitu kehidupan kekal dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, inilah hidup bahagia yang sesungguhnya ketika kita memperoleh kehidupan kekal di dalam Tuhan. Karena itu adalah upah orang benar. Tetapi upah orang fasik, firman Tuhan katakan lebih banyak dosa. Dan upah dosa, firman Tuhan katakan adalah maut, penghukuman. Roma 6 ayat 23 bagian A. Sebab upah dosa ialah maut. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang, pilih mana, upah orang benar atau upah orang fasik? Nasihat firman Tuhan saat ini, hiduplah sebagai orang benar. Orang yang hidup taat pada kebenaran Allah. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita upah. Yaitu kehidupan rohani yang terus bertumbuh. Yang menuntun kepada hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang telah mengikuti renungan 79. Kiranya setiap renungan dapat menjadi berkat bagi kita semua, memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang boleh kami nikmati saat ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kami disebut orang benar, kami mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena kami percaya ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang benar.
di mana kami menjadi jemaat yang terus bertumbuh dalam rohani kami, sehingga dengan rohani yang bertumbuh, dengan iman yang terus bertumbuh, menuntun kami kepada kehidupan kekal di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, berkat seluruh jemaat Tuhan, berkati mereka hari ini, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan tetap semangat hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang hidup dalam kasih. Kiranya kami sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.